Yang ketiga, kita bicara terkait dengan teori masuknya agama Hindu-Buddha dan kebudayaannya tadi. Ya, jadi saya ringkas sekali lagi. Yang pertama terkait dengan budaya maritim atau sistem kemaritiman itu seperti apa, pembuatan kapal. Kemudian selesainya pembuatan kapal itu terjadi interaksi yang cukup pesat sehingga terjadi proses perdagangan. Dari proses perdagangan itu nanti kemudian membawa kebudayaan-kebudayaan, ya, hasil dari interaksi. Nah, yang ketiga ini kita membahas terkait dengan bagaimana masuknya agama Hindu-Buddha dan kebudayaannya melalui proses interaksi tersebut. Di sini dijelaskan bahwasanya mungkin beberapa dari kalian sudah pernah tahu bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu ada beberapa teori ya. Saya jelaskan bahwasanya teori itu apa? Teori itu kan sebenarnya adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk definisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis ya, dengan merumuskan hubungan antar variabel itu, pengertian dari teori sebenarnya. Oleh karena teori itu sifatnya adalah menghubungkan antar variabel dalam fenomena sosial, maka kemudian pasti ada hal-hal yang tidak bersifat hukum. Artinya ini masih hipotesa. Kenapa? Karena yang diteliti adalah manusia ya, yang diteliti adalah masyarakat, sehingga kemudian itu ada teori-teori tertentu. Berbeda dengan konsep ilmu alam yang nanti menghasilkan rumusan atau hukum tertentu. Jadi kalau misalkan di ilmu alam kan itu ada yang namanya hukum sains atau semacam suatu pernyataan dalam dunia ilmu pengetahuan yang bermula dari suatu hipotesa atau suatu teori dan dibuktikan dengan berbagai percobaan yang menyangkut teori atau hipotesa tersebut sehingga menghasilkan rumusan atau hukum yang benar-benar valid dan tidak bisa diganggu-gugat. Contohnya misalkan ada hukum gravitasi atau gaya gravitasi dan sebagainya, sehingga nanti menghasilkan rumusan tertentu. Ada hukum Archimedes dan sebagainya, banyak sekali ya di fisika biasanya, gejala-gejala alam yang bisa kemudian diteliti lebih lanjut. Kalau dalam keilmuan sosial itu lebih bersifat teori ya, tapi bukan berarti kemudian hal tersebut tidak pasti, tidak seperti itu, karena sekali lagi teori itu kan sebenarnya menghubungkan suatu konsep ya, menghubungkan suatu konsep dan menghubungkan antar variabel sehingga nanti diambil suatu hipotesa atau suatu kesimpulan awal. Teori masuknya agama Hindu-Buddha dan kebudayaannya ini ada teori Brahmana, kemudian Ksatria, Waisya, dan arus balik. Menurut Burke, dalam hipotesisnya, peran besar golongan kaum ksatria itu dapat terlihat dari karya kesusastraan yang banyak menyebutkan kedatangan pangeran-pangeran dari India. Jadi, Burke, J.L. Munsch, dan Mayundar itu mengatakan bahwa atau mengemukakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha dan kebudayaannya ke Nusantara itu dibawa oleh kaum ksatria atau kaum raja, prajurit, dan sebagainya. Selanjutnya, hipotesis lain yang berbeda juga dikemukakan oleh Van Leur dan Bosch. Sebelumnya, Van Leur sendiri itu pernah berpendapat bahwasannya yang namanya masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara itu diperkuat atau dilakukan oleh para Brahmana atau teori Brahmana. Namun kemudian karena sekali lagi ini bersifat teori, maka kemudian ada sisi kelemahan ya, ada sisi kelemahan sehingga kemudian Van Leur itu merevisi teorinya, di mana Van Leur dan Bosch juga mengemukakan bahwa sebenarnya orang-orang dari Nusantara sendiri yang berkesempatan belajar di pusat agama India seperti di Nalanda ya, seperti yang ada di prasasti ya, prasasti Nalanda di India. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai teori arus balik. Hal lain yang bisa dikemukakan adanya teori Waisya. Waisya ini juga merupakan salah satu teori yang kemudian mengatakan bahwa para pedaganglah yang kemudian menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Karena para pedagang atau kaum Waisya inilah yang dianggap paling mobile, paling bisa dianggap menyebarkan agama Hindu-Buddha karena proses pelayaran dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain. Namun dari
teori yang telah dijelaskan tadi itu pasti ada plus minusnya ya. Untuk plus dan minusnya silahkan kalian cari, kalian diskusikan agar lebih memahami materi ini. Sekian untuk materi masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Selanjutnya kita akan meneruskan atau melanjutkan kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha. Pesan saya, jangan pernah malas untuk belajar, karena belajar itu tidak hanya sekedar kewajiban tapi juga kebutuhan. Dan tetap produktif di masa pandemi. Salam hebat untuk anak-anakku semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.